Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, ayah bunda dimanapun Anda berada yang dapat menyimak tayangan kami di TV 10 lewat Bincang Psikologi Anak. Bahagia rasanya saya Carla Ratna dapat kembali hadir untuk Anda di studio TV 10. Kali ini telah hadir psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Halo Bunda. Halo Kak Nana. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Masya Allah, luar biasa. Dipertemukan kembali ya Bunda untuk kembali memberikan semoga solusi sih. Karena ternyata banyak yang WhatsApp ke kita. Alhamdulillah impactnya ke masyarakat. Kita diterima dengan baik, responnya juga baik. Tapi kita tetap mengundang untuk sahabat TV 10. Silahkan loh curhat lewat nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini di layar. Di sini Anda bisa curhat tentang problem Anda ketika melakukan parenting terhadap buah hati Anda, atau mungkin permasalahan yang tengah anak hadapi. Jadi bukan hanya orang tuanya saat parenting, tapi juga tentang anaknya. Nah, ini silahkan curhatnya ke sini ya Bunda ya. Karena memang menjadi orang tua yang baik di era milenial ini tidak cukup hanya dengan melahirkan dan juga menafkahi saja secara materi ya Bunda. Anak-anak itu juga memiliki kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi oleh orang tua. Tentu saja untuk membentuk karakternya, sekaligus juga mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, belajar parenting itu adalah salah satu komitmen bagi orang tua, termasuk ibu-ibu muda ya, untuk menjadi orang tua yang baik, yang kelak juga bisa mengantarkan anak-anaknya meraih kesuksesan di masa depan. Nah, salah satu yang akan kita berbincangkan kali ini adalah tentang anak yang ternyata suka membantah Bunda. Nah, ini kan nggak cowok nggak cewek, kadang ada fasenya orang tua menemukan anak-anaknya itu suka membantah. Apalagi apabila anak-anak ini mengatakannya dengan intonasi yang tinggi dan suaranya lantang. Namun apakah kita harus balik marah kalau anak-anak ini ternyata suka membantah atau menentang? Hati-hati, jangan sampai kita ini nanti terus mencubit ya Bunda ya, kemudian memukul atau melakukan yang lain. Nah, sebenarnya apa yang terjadi Bunda? Kenapa anak-anak ini kok ada masanya, atau mungkin anak ketika sudah pintar ngomong kok ternyata suka membantah dan menentang? Sebenarnya apa yang terjadi Bunda? Oke, baik Kak Nana, bisa TV 10 di rumah. Mungkin kita kayak sering ya menghadapi kayak anak itu kok waktu kita nasihatin nih, tiba-tiba kok anaknya ini sudah mulai nih bisa untuk menolak. Disuruh apa juga menolak. Terus kemudian dia juga sudah membantah nih, aku nggak mau melakukan hal yang diminta oleh orang tuanya. Kita melihatnya dari sisi positif dan negatifnya dulu ya. Ketika kita mengambil sisi positifnya dulu, tetap ada positifnya ya, meskipun bagi orang tua tuh betul. Tetap ada sisi positifnya. Jadi kayak positifnya adalah sebenarnya dia kan anak ini adalah dia mulai kritis nih, menanggapi, istilahnya merespon apa yang orang tua itu katakan. Sebenarnya kan bagus ya untuk anak untuk mengasah dia berani berpendapat, berani untuk mengkritisi orang tua. Tapi kita harus istilahnya mengerem nih, harus ada batasannya. Terus kemudian kita melihat lagi nih dari sisi satunya, apa sih yang menyebabkan kok kadang ini anak itu suka bantah, kemudian menentang. Itu pasti yang pertama itu satu, coba cek dulu deh kayak lingkungan keluarganya. Kayak istilahnya dari lingkungan di pola asuhnya, apakah selama ini anak itu sudah diberikan kesempatan untuk dia berpendapat atau sudah bicara. Mungkin kita harus evaluasi nih, siapa tahu ketika membantah itu sebenarnya adalah bentuk protesnya dia. Membantah bisa jadi merupakan bentuk protes dari anak. Tidak menyetujui pilihan kita misalnya. Karena kan anak udah besar, ini ya, maksudnya saya sendiri juga mengalami ya, kan masih suka nyiapin bajunya anak kalau mau setelah mandi tuh suka masih nyiapin bajunya anak. Ternyata dia sudah punya style sendiri, pilihan sendiri. Nah, itu yang kita juga meskipun masih kecil tetap sudah harus didengarkan. Betul. Jadi itu kan kita kayak tadi mengambil sisi positifnya, dia adalah sebenarnya sudah punya nih selera sendiri, kemudian sudah punya sudah punya keinginan sendiri, dan mungkin disampaikannya mungkin dengan cara yang salah atau membantah seperti itu. Tapi yang ditangkap kita adalah itu bentuk kalian kok anaknya bantah ya, dikasih tahu nggak mau. Nah, itu sebenarnya ada sisi nih, selama ini kita cek yuk
dulu ke belakang dulu orang tua apakah selama ini sudah memberi nih kesempatan kepada anak untuk dia untuk apa namanya diskusi, kemudian atau memberikan pilihannya sendiri, atau jangan-jangan selama ini kita fokusnya otoriter. Jadi kayak gini, apa yang harus kita mau harus semuanya dituruti. Akhirnya anak ada satu fase dia pasti kayak aku nggak mau, lo Sabtu kamu bantah. Nah, jadi anak suka membantah dan menentang ya, lihat ini dulu kita yang evaluasi dulu sebagai orang tua ya. Iya, betul. Jadi mungkin faktor penyebabnya dari situ, dari pola asuh orang tua, ada juga lingkungannya. Dia mungkin melihat nih ada di sekitarnya kok mama kakaknya nih yang mungkin sudah dewasa, kok kemudian dikasih tahu kok bisa nolak ya. Ini kok bisa dikasih tahu ini dia bantah, terus dia meniru nih dan mencoba ke apa namanya ketika dikasih tahu terus dia menolak. Nah, juga seperti itu. Atau mungkin juga faktor selanjutnya adalah mungkin pada saat itu anak lagi moodnya nggak enak dan sebagainya, akhirnya masih tantrumnya belum selesai, akhirnya selesai bisa juga ya. Iya, jadinya adalah faktor emosinya dia menolak atau tidak mau seperti itu. Jadi ada beberapa macam faktor yang menyebabkan anak itu kok suka membantah gitu, seperti itu kan. Salah satunya adalah harus evaluasi dari orang tua selama ini itu bagaimana, apakah suara hati anak sudah didengarkan. Iya, betul sekali. Tapi kadang ada anak yang memang apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh mogol ya. Sebenarnya tuh nggak ini apa gitu, fine aja, tapi tahu-tahu tuh kalau di ini nggak mau gitu ya. Itu kan ada juga yang seperti itu. Jadi gimana? Apakah juga penyebabnya salah satunya itu? Iya, jadi kayak ada fase-fase memang. Jadi kayak fase ada anak protes ya. Jadi kayak sudah dia kan punya keinginan sendiri ya. Jadi mungkin kan selama ini ke usia 1 sampai 3 tahun dia kan masih belajar berbicara, masih dalam pengarahan kita. Ketika dia sudah umur 4 tahun, 5 tahun kan dia sudah keluar nih dari zona rumah ya. Jadi kayak dia berada di sekolah, di lingkungan baru, ada di lingkungan sekitar, dia kan bertemu dengan banyak orang. Kemudian juga perkembangan kognitifnya juga sudah berkembang juga kan, dia bisa menolak, dia dan sudah meniru dia sudah meniru di sekitarnya, ada banyak orang yang dia temui. Otomatis semakin bertambahnya usia maka perkembangan kognitifnya juga dia sudah mulai nih berani untuk berpendapat, dia berani mengutarakan, dan mungkin orang tuanya menganggapnya adalah loh kok anakku sudah bisa menolak ya, dan dia kok sudah bisa dikasih nasihati, kok sudah bisa menjawab bisa jawab, bahkan sudah bisa menentang, kalau nggak mau ya nggak mau. Iya, betul. Dan itu mungkin bagi orang tua adalah dia kepancing emosinya, dan itu pasti apa namanya membuat orang tua ini kan kadang ya pasti ya setiap orang tua kan ada marah dan kecewa sama anaknya, dan itu membuat sedih itu. Jadi memang anak itu sebenarnya adalah kalau udah usia 4 sampai 5 tahun kan dia sudah bertemu dengan banyak orang, dan memang dia pasti nih ada fase-fase kayak dia sudah bisa berpendapat, sudah bisa menolak, sudah bisa protes, akhirnya yang membuat nih apa namanya dia membantah. Tapi kita harus garis besarnya adalah selama membantahnya itu adalah tidak dalam keburukan. Kalau masih dalam protesnya bentuk dia kayak mau mengutarakan keinginannya nggak apa-apa sih, tapi kalau dia sudah harus kayak dibedakan dulu ya, membantahnya ini dalam hal yang seperti apa, kalau masih ada batasnya. Berbeda kalau membantah dengan intonasi tinggi. Iya, dia kemudian membantahnya kok dia kayak apa namanya di depan dia marah-marah dengan caranya yang tidak baik, apa namanya, dan itu sudah istilahnya untuk menghambat nih kayak perkembangan sosialnya. Jadi kan ada nih anak nih di apa namanya dikasih tahu di depan orang, lo sampai itu nggak mau, aku nggak suka sama mama, dan itu sudah apa namanya kayak istilahnya dalam itu ya kayak sopan santunnya sudah tidak berdasarkan norma agama atau sopan santun. Kita harus nih menarik anak ini, harus kita segera ditangani. Kalau tidak ditangani justru efeknya lebih buruk ya ke depannya. Iya, betul. Sosial masyarakatnya juga terganggu. Iya, betul. Jadi kayak dia kan ketika kita sebagai orang tua kan harus menerapkan nih, kita parenting juga, tapi ada norma nih yang di norma adab, norma kesopanan, kemudian norma agama dan sebagainya kan harus berlaku sama norma kemasyarakatan
kemasyarakatan juga. Betul. Itu harus tetap nih ada dasarnya atau panduannya seperti itu. Jadi kalau anaknya membantahnya kok dia dalam keadaan emosi, kemudian sudah menyakiti orang lain, kemudian kok itu dirasa dan di depan orang banyak, di depan orang banyak, kan kelihatan tidak beradab, malah justru dikira orang tuanya tuh nggak ngajarin iya, sopan santun. iya gitu kan. Jadi kalau kok juga berkatanya kasar, yang mungkin dalam usia anak kecil kok kamu udah bisa dapat kata-kata yang kasar kayak gitu, kasar, seperti iya itu gitu. Makanya kita harus meluruskan lagi nih ke anaknya bahwa ada nih kamu cara kita boleh nih berpendapat tapi dengan cara yang baik seperti itu. Jadi memang ya diajarin untuk bagaimana cara mengutarakan keinginannya. Tapi kita sebagai orang tua sekali lagi juga harus menjadi orang yang paling tidak orang pertama yang mendengarkan dia. Karena betul. Membantah atau mungkin menentang itu adalah salah satu caranya untuk mengutarakan perasaannya. Iya, ya, Bun, betul. ya. Tapi memang kalau misalnya itu tadi sudah disampaikan ada batas-batasnya sendiri oleh Bunda Tharika. Jadi ada batas di mana kita masih bisa mentoleransi dan ada batas di mana kita harus segera melakukan tindakan. Tapi tindakannya tetap harus sesuai ini kan ya, sesuai ilmu parenting, nggak boleh sembarangan dicubit lah, dipukul lah. Orang tuanya harus hati-hati. Anak tuh nggak boleh dicubit, nggak boleh dipukul ya, Bu. Betul. Oke, jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan segera kembali tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami sahabat TV 10 di Bincang Psikologi Anak. Bersama saya Carla Ratna dan juga Bunda Tharika yang masih ngopi santuy di studio TV 10 sambil kita ngobrolin tentang anak yang suka membantah. Ini pasti ada fasenya ya Bun, anak mengalami masa seperti ini. Bisa jadi karena ingin mengutarakan sesuatu tapi belum didengar sama orang tuanya, maka caranya menentang, membantah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya ya Bun, ada WhatsApp yang masuk di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Ini juga siapa tahu juga mengundang untuk sahabat TV 10 yang lain yang juga punya keluhan atau pengen curhat, silahkan curhat ke psikolog. Siapa tahu nanti Anda beruntung untuk mendapatkan voucher konsultasi psikolog gratis bersama Bunda Tharika. Nanti akan dihubungi tim TV 10 jika Anda beruntung ya. Kita ketemu dengan Bunda Siti Qadariyah, Bunda. Iya. Bunda Siti Qadariyah ini di Padan, Keji, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Waduh, sampai Magelang, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Carla dan Bu Tharika. Mau bertanya, anakku TK usia 5 tahun, anak cowok. Itu kalau dinasehati selalu jawab. Mohon sarannya. Iya. Baik, terima kasih Bunda Siti Qadariyah. Ini pas sekali dengan tema kita tentang anak yang suka membantah ya Bunda. Ternyata anak dari Bunda Siti Qadariyah ini cowok usianya 5 tahun. Juga kalau dinasehati selalu jawab. Ini termasuk selalu bantah juga ya Bunda? Iya. Nah, ini dia. Pas sekali. Betul. Ini usia 5 tahun Bunda. Iya. Cowok. Nah, ini juga bisa terjadi pada cewek ya Bun. Iya, jadi yang semua. suka membantah, suka menentang itu bukan hanya cowok ya, iya, cewek pasti juga. Nah, ini kalau dinasehati selalu jawab. Nah, itu gimana Bun? Oke, baik Kak Nana. Apa yang terjadi dengan putranya Bunda Siti Qadariyah dan harus bagaimana Bunda Siti Qadariyah dan bunda-bunda yang lain yang ada di rumah? Oke, baik Kak Nana dan Mr. TV 10 di rumah. Jadi kan seperti tadi ya, jadi kayak memang dia kan sudah bisa berkomunikasi, perkembangan kognitifnya juga sudah berkembang. Betul. Jadi dia sudah berani nih untuk berpendapat dan anak ini juga sudah berani juga untuk kayak membantah atau menyanggah. Jadi kalau kita bagaimana sih caranya, kita tarik dulu nih kayak faktor-faktor tadi. Coba deh yang pertama, cek dulu nih bagaimana selama ini komunikasinya dengan orang tua. Jadi apakah selama ini tadi Bu Siti ya, Bu Siti coba cek lagi deh selama ini komunikasinya dengan anak seperti apa.
Jadi apakah sudah berjalan dengan baik, apakah komunikasi itu kan dua arah. Jadi kayak tidak hanya satu arah ya. Jadi kita hanya berkomunikasi, pinginnya nih aku seperti ini A. Apakah sudah ke anak ini dia sudah benar nih menerima A ini, atau jangan-jangan dia punya pendapat tapi kita tidak memberi kesempatan untuk anak untuk dia sebenarnya aku pingin ini. Nah, untuk mengungkapkan apa pendapatnya. Coba dicek dulu Bu Siti, apakah selama ini komunikasinya sudah berjalan baik dengan baik. Kalau belum nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Apalagi masih usia dini ya, masih bisa nih kita memperbaiki, dan kalau usia dini kan masih kita dikendali ada di kita ya itu. Nah, coba kayak perbaiki satu, sering-sering coba minta anak untuk bercerita apa sih keinginannya dia gitu. Kalau selama itu masih bisa dipenuhi, oke, bisa itu kita terima. Tapi kalau selama itu kok sudah tidak bisa dipenuhi, ajak nih anak diskusi, kasih pilihan lain yang mungkin bisa kita bisa kita kerjakan seperti itu. Nah, coba deh cek komunikasinya. Kemudian membantahnya ini itu dalam hal apa dulu, kita juga cari tahu kok dia kenapa akhir-akhir ini membantah itu, apakah dia lagi pingin itu butuh banget, itu merupakan suatu kebutuhan atau hanya dia emosi sesaat. Nah, itu juga harus kita cek dulu. Kita sering-sering tuh ajak komunikasi atau ajak ngobrol sama anaknya kayak gitu. Jadi kayak membantahnya itu emang dia lagi pingin dia nggak mood, atau memang dia kok lagi memang karena dulunya ini dia terkekang terus nggak dikasih kesempatan, akhirnya dia ketika sudah lancar berkomunikasi, kemudian kok selama ini dia nurut-nurut aja, tiba-tiba kok bantah. Nah, kayak gitu juga kita cek, karena beda sebab pasti beda cara penangannya. Kalau tadi kalau selama ini otoriter, ya kita coba yuk pelan-pelan berubah untuk menjadi kita yang berdiskusi. Tapi kalau dia nggak mood, berarti kita coba tenangin dulu, ajak dia cerita. Kenapa sih biasanya kamu mau dia diminta mama, kok hari ini kok kamu nolak, dan itu kenapa sih? Coba dideketin nih anaknya, kan diajak bicara, kasih kenapa kok dia nggak mood dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua juga bisa ajak nih mungkin kita cara menasehatinya mungkin lihat waktu apakah dia lagi marah, lagi mungkin pas itu pakai emosi tantrum, kita nasihatin, otomatis yang keluar adalah dia pasti membantah semua. Apalagi kalau kita ya, kalau dikasih tahu lagi pas marah-marah, lagi bete, pasti nggak mau. Itu betul. Pasti mungkin momennya, pilih momen yang tepat seperti itu. Momen yang tepat ini loh ya Bu Ibu. Jadi jangan pas dia lagi langsung ini tetap menolak ya. Iya betul. Atau juga bisa juga selama ini kita menasihatinya seperti apa? Apakah intonasi kita mungkin yang tidak sefrekuensi dengan anak? Jadi kayak gitu ya? Mungkin frekuensinya nadanya lebih tinggi, otomatis yang diterima anak itu dikiranya adalah mama memarahi aku. Padahal sebenarnya tujuannya nasihatin. Iya betul. Cek dulu intonasinya. Cek dulu intonasinya. Jadi kita harus menyamakan frekuensi dulu. Jadi ketika kita menasehati, mungkin kita yang penting satu, orang tua tenang dulu. Tenang dulu. Ini adalah fase yang memang kita harus dilewatin sama anak nih. Kita tenang. Habis itu kita coba aja bicara nih, apa sih gitu, yang diinginkan anak itu apa. Oh, ini mungkin evaluasi ya, kayak ini dia itu lagi mengungkapkan pendapatnya. Jadi ya udah, adik kenapa kok disuruh ini bantah kenapa. Nah, itu juga. Kemudian yang keempat bisa nih, sekarang mungkin metode yang harus kita ganti. Jadi metode kayak menasehatin itu kan tidak harus kayak diajak bicara. Ceritakan kayak ada nih sekarang buku-buku. Oh iya, betul. Jadi dia juga bisa belajar dari situ ya, nggak harus kita sendiri secara langsung yang menasehati, tapi bisa dari buku bacakan buku. Iya, dibacakan buku. Kemudian kita juga bisa kayak cerita yang mungkin mengarahkan ke kayak semama nih kita mau menyampaikan gimana sih cara bicara yang baik dengan orang tua, sayang sama orang tua, terus tidak pakai marah-marah. Nah, mungkin kita jadi dari buku
buku, dari apa namanya permainan juga Sumama apa namanya dari boneka gitu kita ajak cerita, kok kakak marah-marah gitu pakai bermain peran. Itu juga seperti itu juga mungkin metode yang bisa disesuaikan dengan anak. Nah kayak Sumama mama kalau nih ya mama jadi adik ya, terus adik jadi mama ya, terus kalau gini sumpama adik sebentar kamu coba nyuruh mama apa gitu. Apa namanya nggak mau gitu, terus adik rasanya gimana? Iya gitu ya, main peran ya. Iya juga bisa bermain peran juga, dari buku itu bisa yang mungkin metode yang bisa disesuaikan dengan anak usia dini. Jadi yang apa namanya biar anak itu nyampe nih apa sih sebenarnya yang diinginkan, dan mungkin juga digarisbawahi adalah kita juga menanamkan bagaimana sih cara menyampaikan nih kalau adik itu pengen apa, caranya yang baik. Nah ini yang selalu kita tekankan ya. Iya, betul justru sekali. Berikan dia itu apa ya, edukasi gitu loh, cara untuk menyampaikan perasaannya. Jadi menyampaikan perasaan yang baik itu seperti ini, menyalurkan keinginannya tuh caranya dengan seperti apa, tapi yang baik gitu ya Bun ya. Jadi kita harus memberikan gambaran seperti itu karena kan mereka belum tahu seperti yang kita sampaikan beberapa waktu lalu tentang mengelola emosi, dan mereka untuk menyalurkannya kan belum tahu. Emosi bahagia kita harus bagaimana, emosi tentang kemarahan itu dia harus bagaimana. Iya betul. Jadi kayak dari semua itu kan mungkin ada beberapa yang tadi coba komunikasinya. Kemudian kita cari cara lain nih, cara dia menasihati dengan cara membacakan dia buku. Kemudian kita bermain peran, kemudian juga nih caranya dia untuk kita ngajarin nih, kalau semua adik mau ngomong, semua adik, mama minta tolong ya, adik bilang aja, mama sebentar ya, adik baru lagi mainan sebentar lagi ya, atau oke, mamanya 5 menit lagi ya, minta tolong. Nah seperti itu mungkin cara yang bisa apa namanya, cara anak itu biar dia bisa apa namanya untuk kayak mengerti nih, oke, aku bisa berpendapat atau aku bisa nih caranya untuk mengutarakan yang jawab baik. Tuh nggak apa-apa, misalnya baru ini mah gitu nggak apa-apa, jangan nggak mau gitu lah. Iya betul sekali ya. Oke. Begitu Bunda Siti Qadariyah dari Muntilan Magelang ya. Terima kasih untuk WhatsApp-nya ke kami. Semoga apa yang disampaikan Bunda Tharika ini juga merupakan solusi ya untuk permasalahan yang dihadapi. Bunda, sebelum kita akhiri program kita hari ini, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak kita kok suka membantah, kita bisa lihat nih dari dua sisi. Sisi positifnya adalah dia berani untuk berpendapat, tapi tetap ketika membantah, coba dampingi anak untuk mengutarakan nih pendapatnya dengan baik agar nantinya dia di masyarakat bisa diterima. Oke, jadi memang membantah itu belum tentu kurang ajar, jangan dilabeli dulu ya. Siapa tahu perilaku membantah itu sebetulnya adalah hal untuk mengutarakan keinginannya. Jadi kita sebagai orang tua ya harus memfasilitasi lah istilahnya ya. Oh berarti kalau ini dia nggak setuju, kita harus mendengarkan pendapatnya. Semoga bermanfaat ilmunya dari Bunda Tharika hari ini. Semoga juga yang sudah bertanya tadi lewat WhatsApp sudah mendapatkan solusi. Dan untuk Anda yang ingin curhat, silahkan nomor WhatsApp-nya yang tertera di layar ya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan voucher gratis konsultasi bersama Bunda Tharika. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Carla Ratna dan Bunda Tharika undur diri. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.